Itu di sini tempat tinggal saya dulu. Saya mau tunjukkan kepada kalian semua. Itu sebelum saya bekerja di PT IWIP. Pertama kali saya itu datang melamar pekerjaan di PT IWIP. Siksanya itu dulu luar biasa loh. Jadi di sini tuh saya pertama kali membuat tenda. Ini. Sebelum nanti saya akan pindah. Karena posisinya di sini tuh sering banjir kalau turun hujan. Makanya saya pindah. Jadi bagi kalian semua mungkin yang baru saja melamar pekerjaan di PT IWIP, baru beberapa minggu di sini sudah resah, sudah bosan. Ini saya dulu tinggalnya di sini sebenarnya. Jadi pada tahun-tahun itu kita melamar pekerjaan itu memang susah. Yang namanya hidup ya seperti itu, Pak. Jadi kalau kalian yang baru melamar pekerjaan harus sabar. Kita lihat di sana itu adalah tempat tinggal saya. Ini dia. Ini adalah rumah saya dulu. Saya tinggal di sini. Odet baru berumur 2 bulan. Kami bertiga dengan istri saya dulu tuh tinggalnya sebenarnya di sini. Sebenarnya ini saya mau naik ke sana, cuman sudah hutan seperti ini. Saya pikir tadi ini di sini masih seperti dulu. Mau tunjukkan tempat saya ambil kayu di atas puncak sana. Itu loh bro. Sambil menunggu lamaran pekerjaan di sini itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal, bahkan tidak ada HP juga. Saya tinggal di sini. Di sini tempat tinggal yang paling, ya mungkin paling bersejarah untuk saya sama Odet sama istri saya. Di sini itu saya buat ayunan. Anak saya sering tidur di sini. Kalau malam itu sepi sekali, hanya kita bertiga di sini. Kalau saya mau ingat-ingat perjalanan saya itu sebenarnya paling sakit, bro. Jadi bagi kalian semua mungkin yang baru saja datang, ya itu mungkin biasa. Kalian sudah temukan teman-teman kalian sudah ada kos-kosan di sini. Seperti yang kalian lihat tadi itu ada bekas rumah. Itu adalah rumah saya dulu dengan istri saya sama anak saya itu masih berumur 2 bulan kita tinggal di sini. Saya itu naik di atas gunung sana, ambil kayu, kasih turun, baru saya bawa ke jalan raya di situ. Dulunya itu 1 kubik saya dibayar 250.000. Tapi saya tetap semangat. Tiap hari pikul kayu dari sini sampai ke jalan. Jadi kalau saya ingat-ingat tempat ini sebenarnya sedih juga sih. Saya sering ingat anak saya dulu. Kalau pagi itu kita sering jalan-jalan keluar sana. Jadi kadang istri saya itu kalau orang-orang yang lagi cuci APD di sini, itu kadang dia langsung masuk ke rumah. Jadi kadang kita tidur malam, dia sering katakan, Odet, kapan mama cuci, papa pakai baju seragam lagi sama dengan orang itu. Ya seperti itulah yang namanya hidup ya. Memang keras pada tahun-tahun itu. Melamar pekerjaan di PT IWIP itu tidak segampang saat ini. Saat ini kalian masukkan lamaran pekerjaan, walaupun kalian antri berminggu-minggu, ya status kalian itu sudah jelas, berkas kalian sudah diinput. Tapi kalau kita dulu itu hanya modal titip. Jadi susah, Pak. Kita tidak tahu itu yang kita titipkan ke orang itu, entah dia sampaikan ke kantor sana atau dia buang di tempat sampah, itu kita tidak tahu. Pernah saya di sini, waktu itu sudah tidak ada kayu lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Jadi saya sama istri saya itu sudah tidak ada uang sebenarnya. Jadi saya mau cari uang, bagaimana lagi untuk bisa dapatkan uang beli beras. Itu ada pohon kelapa, nanti sebentar saya tunjukkan pohon kelapa di sana. Itu saya ambil buahnya, saya kupas semua, baru saya ke pasar. Makanya di pasar sana itu orang kenal saya.
Saya tempat mainnya sama anak saya sama istri saya ke pasar. Itu orang-orang Gorontalo sana kenal saya. Saya tawarkan ke penjual nasi kuning. Saya bilang mau beli kelapa. Mereka katakan ada. Ya ada, nanti saya bawa. Padahal itu bukan pohon kelapa saya, tapi pohon kelapa pemilik tanah ini yang pekerjakan saya untuk ambil kayu di atas puncak sana. Jadi saya ambil buahnya, baru saya jual ke mereka. Itu saya dapat uang 50.000. Jadi pada saat dapat uang 50.000 itu langsung saya beli beras sama ikan. Karena istri saya itu menyusui harus makan ikan supaya kondisinya kuat. Jadi kadang kita hanya bertiga di sini. Malam itu gelap. Jadi tempat ini bagi saya sangat-sangat bersejarah bagi saya. Terakhir itu saya dengan istri saya sama anak saya, motor saya itu kan motor sudah tua. Kita sudah tidak ada pekerjaan lagi sebenarnya di sini. Mau pulang, tapi tidak ada ongkos lagi. Sebenarnya orang di pasar itu sangat baik semua. Jadi takutnya saya itu jangan sampai mereka mengatakan bahwa saya itu memanfaatkan mereka dengan keadaan susah saya. Jadi tidak pernah saya coba minta bantu ke mereka. Kalian itu sebenarnya enak saat ini. Pemasukan berkas di gate 2 selesai. Kalian mau kerja harian juga sudah ada. PT Huawei, ada banyak kontraktor di sini kalau kalian mau kerja harian. Tapi dulu itu tidak ada. Jadi buat kalian saat ini yang datang ke Lelilef walaupun hanya statusnya numpang, tapi numpangnya itu di kos-kosan. Tidur malam itu aman. Ya kita di sini di hutan. Tidur ya otomatis ya rasa takut pasti ada lah. Ini pesan saya untuk kalian semua yang mungkin baru melamar pekerjaan di sini, harus tetap semangat. Jangan kalian baru datang 2-3 hari di sini kasih masuk lamaran belum tembus, sudah posting kiri kanan di forum jual beli. Saya sempat kemarin lihat ada di forum jual beli juga mereka posting 3 hari menunggu lamaran belum tembus-tembus. Bos, kalian itu gampang saat ini sebenarnya. Walaupun kalian antri itu sudah tahu statusnya itu ada di atas yang terima kalian punya berkas. Ya kalau kita dulu ya tidak ada lah. Jadi dulu itu buah kelapa yang itu saya naik, saya ambil buahnya sana, yang ini juga saya ambil semua buahnya itu yang sudah kering. Itu juga setelah itu saya bawa jual di Lelilef. Itu hanya ingin menyambung hidup saya dengan anak dan istri saya. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye bye.